Hadis ke-57 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aroda apabila menghendaki siapa Allah bi abdin kepada hamba khairan kepada kebaikan. Ja'ala maka Allah menjadikan ginahu kecukupan fi nafsi pada dirinya. Bahasa Arabnya qanaah ya. Bahasa Indonesianya merasa cukup itu apa? Merasa cukup bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Jawanya sumugih. Bahasa Jawanya itu sumugih. Artinya kita nggak perlu orang lain. Bukan berarti kita lebih kaya, tetapi kita emang merasa nggak membutuhkan bantuan orang lain. Watuqahu dan bertakwa fi qalbihi di dalam hatinya. Kemarin udah dijelasin takwa artinya adalah takut kepada Allah. Wa idza dan apabila aroda menghendaki siapa Allah bi abdin kepada seorang hamba syarun kepada keburukan. Ja'ala maka menjadikan Allah kepada hamba tersebut fakrohu menjadi orang yang fakir atau merasa fakir. Udah kaya tapi masih meres sana sini gitu. Udah kaya tapi masih suka jual beli jabatan yang sebetulnya jabatan itu diberikan kepada orang yang berprestasi, tetapi dia malah menjualnya. Atau menjual peluang pekerjaan sama juga masuk tuh. Menjual. Beda dengan outsourcing ya. Outsourcing itu perjanjian jual beli tenaga ya. Nah, itu beda lagi. Hukumnya dirubah lagi. Hanya saja yang kakak sayangkan dari outsourcing adalah ada kesan dengan tanda kutip itu apabila terlalu berlebihan menjadi perbudakan modern. Itu ada di kapal-kapal pesiar Cina itu biasanya itu ada. Baina ainaihi di antara kedua matanya. Artinya kedua matanya itu adalah dalam kehidupannya itu selalu akan merasa fakir. Contoh, kita pergi ke mall. Pergi ke mall tuh mau ngapain? Belanja ya. Belanja itu harusnya membeli sesuatu yang kita butuhkan ya. Kita langsung bilang gitu, lah sekedar cuci-cuci mata lah. Itu sebetulnya kita ada tanda diberikan kefakiran. Karena kita datang ke suatu tempat yang kita nggak membutuhkannya. Contoh, kakak membeli nasi uduk, kan berarti buat sarapan. Kakak nggak kepengen sarapan tapi beli nasi uduk. Walaupun nasi uduk itu harganya cuma 5.000 atau 10.000, berarti kakak ada sedikit tanda fakir. Ainainihi. Nah, di antara kedua matanya itu ada tanda-tanda kefakiran bahwa kita membelikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Oh, lagi nggak pengen sarapan tapi beli nasi uduk. Iya. Tetap beli. Nasi uduknya ditaruh aja gitu. Walaupun itu nasi uduk ya. Makanya kakak suka bilang. Kalau orang itu sudah gitu kan, dalam puncak keburukannya, dia akan menjadikan tangannya sebagai bencana untuk orang lain. Puncak keburukannya. Tapi kalau tanda-tanda keburukannya adalah matanya, kedua matanya membuat dirinya itu merasa pengen mengambil sesuatu yang bukan kebutuhan dia. Tapi belum maksiat belum. Kakak nggak doyan, misalnya kakak nggak doyan buah duku. Kakak beli duku, ditaruh. Iya. Kakak nggak makan, kalau kakak nggak butuh. Orang lain. Ya kalau untuk orang lain lain cerita, berarti niatnya untuk sedekah kan itu. Buat orang rumah gitu maksudnya. Ya maksudnya bukan yang hal yang tidak berguna lah. Membeli sesuatu yang tidak berguna gitu. Oh, iya. Kalau sendiri contoh gini, beli alat cukur. Untuk apa Pak beli alat cukur? Mencukur kepala saya sendiri. Kesannya itu kan hebat ya, padahal mustahil gitu. Iya kan? Padahal mustahil. Ya berarti botak bukan mencukur, itu mah namanya udah mau ngabisin. Berarti kalau kayak ini apa? Kan tiap tahun kan ada upgrade HP tuh. Kayak semakin baru. Kita ganti terus gitu Kak. Itu termasuk gitu nggak sih? Kamu ngerti fungsi mengupdate nggak? Memperbaharui anggapannya kayak menambah fitur. Update itu yang kakak tahu bukan itu. Update adalah menghilangkan bug. Yang kakak tahu ya? Ya, bug. Menghilangkan bug. Bug itu adalah sesuatu yang dahulu terdeteksi, sekarang terdeteksi. Artinya merugikan. Itu nggak apa-apa. Sama seperti gini. Mempelajari hadis itu kan sebetulnya hadis sudah kita terima 1400 tahun. Tetapi mengajari dari satu orang ke orang lain selalu kayak beda ya. Padahal bukan beda hadisnya. Perspektifnya. Perspektif itu bug dalam istilah teknologi. Kakak membaca hadis dengan cara berpikir seperti ini, kakak pertama umurnya mungkin lahirnya belakangan. Yang lain lahirnya duluan. Yang lainnya udah tua baru belajar, ada yang dari kecil belajar. Kan banyak tuh anak-anak kecil hafal hadis sekian ratus, tapi ditanya maknanya hadis itu apa? Nggak tahu, pokoknya hafal begini ya gitu. Orang hafal Quran banyak, tetapi yang ngerti cara ngamalkannya nggak banyak. Yang ngerti cara ngamalkan, kan Al-Quran itu sebetulnya undang-undang.
Banyak orang nggak hafal Al-Quran tapi perilakunya Iya. kayak bagus. Contoh kayak sesuai gini. dengan yang contoh Al-Quran. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagaimana cara anak fakir miskin dipelihara oleh negara? Apa presiden nongkrongin terus? Banyak kelewat kan? Iya, makanya itu adalah undang-undang. Undang-undang itu perlu penjelasan, perlu Implementasi. perlu peraturan pemerintah, perlu peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan wali kota. Sama Al-Quran juga begitu. Al-Quran yang kita baca itu untuk mengamalkannya berat, maka harus ada penunjang, yaitu apa? Hadis. Hadis masih berat, ternyata kita nggak paham bahasa Arab, perlu ada ulama. Ulama ternyata masih berat karena kita mungkin tidak sempat ke pesantren. Ya, di ustadz-ustadz itulah. Itu masih berat ya, kita ngaji ustadz-ustadz TPQ ya gitu. Agama yang paling ringan adanya di TPQ. Kalau itu masih berat. Ya, Kalau itu masih berat. kita ada gejala kemalasan. TPQ kan udah paling ringan Mas, itu Mas, dekat rumah. Kemalasan. Itu ada gejala kemalasan. Faktor kesengajaan. Iya, waktu kesengajaan. Rawahu telah meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Hakimu Imam Hakim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Itu yang kemarin ya. Sekarang hadis yang barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada, apabila menghendaki siapa Allah bi abdin terhadap seorang hamba khairun kepada kebaikan. Faqahahu, betul ya? Teksnya begitu. Faqahahu, maka akan memahamkan kepadanya fid dini, di dalam agama. Ini sama semakna dengan hadis yang yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin ya. Itu semakna dengan itu. Wa zahadahu, dan akan menjadikannya zuhud fid dunya, di dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah mengambil dunia sekedar keperluannya saja. Tuh, mengambil dunia sekedar keperluannya saja. Ini nggak banyak yang bisa, walaupun dia itu seorang miliarder atau seorang jutawan, mengambil dunia secukupnya itu belum tentu bisa. Tapi orang Islam sekaya apapun diminta supaya mengambil dunia itu secukupnya, seperti seorang mayat yang dimasukkan ke liang lahat. Gimana? Orang Islam itu kan diminta untuk juhud di dalam kehidupannya. Juhud itu merasa cukup. Apa aja yang dia gunakan itu hanya menurut kadar keperluannya saja, seperti seorang mayat yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Walaupun dia itu anak raja, kerajaannya tetap tidak bisa dibawa. Karena keperluan di dalam liang lahat adalah dia hanya masuk lubang secuil dan sebuah kain kafan. Sekaya apapun dia. Mungkin nggak ada kain kafan harga 1 miliar? Mungkin nggak? Mungkin. Beli di mana? Bingung kan? Semahal-mahalnya kain tidak akan melewati batas dari orang-orang wajar, karena kain itu dibuat untuk agar orang banyak menggunakan. Artinya apa? Harganya tidak akan besar. Tidak ada kain kafan bahan bakunya dari intan berlian. Kayak pakai Supreme. Ya itu. Artinya kita menggunakan dunia itu kayak gitu tuh. Seperlunya aja. Kita bisa jadi punya gaji kecil. Tapi gaji kecil tuh dengan mengambil sesuatu yang seperlunya saja bisa cukup. Kita bisa saja punya gaji besar, penghasilan besar. Kalau ngambil secukupnya, gaji yang besar pun cukup. Contoh, kakak punya gaji 1 miliar. Kakak mengambil dunia secukupnya. 100 juta kakak untuk keluarga. Berarti sisa berapa juta? 900 juta kakak sedekahin. Cukup. Yang benar. Kan kakak tidak mengambil dunia berlebih. Sisanya ditaruh di akhirat. Iya. Kamu punya gaji 1 juta. Kamu berikan kepada anak istrimu 900 ribu. Sisa berapa? 100 ribu. Yang 100 ribunya kamu berikan kepada fakir miskin. 100 ribunya kamu dengan 1 miliarnya kakak, persentasenya jadi sama nanti. Sesuai dengan kemampuan. Atau bahkan ada orang yang sama sekali tidak bersisa untuk sedekah. Diberikan semuanya untuk keluarganya, tidak sisa sama sekali. Kemudian dia bersyukur atas yang dia terima, maka syukurnya itu menjadi sedekah. Hebat. Padahal nggak sedekah dia. Dia karena nggak cukup buat sedekah. Kan biasanya kan pada sebelumnya kan ini mah gajinya mah segini mah. Buat apa gaji segini? Ini kan cuma habis buat ini. Kebayar semua.
Tapi dia masih bilang, buat apa? Padahal udah kebayar semua. Berarti kan nggak syukur. Nggak syukurnya itu jadi maksiat. Gitu. Ayah ada uang banyak dong. Makanya kakak selalu bilang, Semangat. berapapun kita dapat, disyukuri. Mungkin kurang, tapi dengan syukur itu akan menjadi nilai ibadah. Kalau kita sudah beribadah dengan ikhlas tanpa dengan nilai materi, Allah akan jadi kasihan. Oh iya, dia pengen ibadah. Dengan syukurnya aja udah bagus banget. Ya kasihlah. Biar dia bisa ibadah yang lain. Begitu. Kan, la in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, wa la in kafartum, inna azabi la syadid. Yang pertama tuh syukurnya, la in syakartum, syukurnya dulu. Digaji, nih, mah, duitnya mah. Berapa juta? Alhamdulillah digaji 20 juta. Kebutuhan kita 21 juta. Setengah. Berarti kurang berapa? Kurang berapa? Ada setengahnya. Kurang berapa? Kurang 1,5 juta. Kurang 1,5 jutanya itu kamu landasi dengan gini. Alhamdulillah itu dengan bersyukur, sisanya sabar. Sabarnya jadi sedekah. Nanti Allah kasihan. Oh iya, dia kurang ternyata. Tapi dia syukur. Berarti ini orang baik. Saya suka dengan kebaikannya, lalu dia beri dengan keriduannya. Tapi ada juga orang yang begini, dikasih kurang, kemudian ngomel-ngomel. Saking sebelnya Allah sama orang itu karena omelannya, Allah kasih buru-buru. Kasih itu. Tapi Allah ngasihnya sebel. Apa jadinya kalau sesuatu dikasihkan dengan sebel? Tidak ada keberkahan. Jadi dia bisa menutup kehidupan dunianya, tetapi tidak bisa memenuhi kewajiban akhiratnya. Mau yang mana? Dua-duanya. 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 Bisa menutupi dunia, memenuhi akhirat. Ya kan tergantung hati kita. Tergantung hati kita. Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf orang terkaya di Madinah. Tapi Ammar bin Yasir orang termiskin juga di Madinah. Tetapi kedua orang ini tidak pernah saling cari karena saling memanfaatkan, itu tidak. Masing-masing aja punya kehidupan. Iya, punya kehidupan masing-masing. Ammar bin Yasir tidak pernah mengejar-ngejar Abdurrahman bin Auf karena orang kaya. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Ammar bin Yasir karena Ammar bin Yasir mempunyai kedudukan tersendiri di hadapan Rasulullah. Tapi dia suka bantu nggak kasih ya? Iya, tanpa disuruh. Semua biaya perang ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf tanpa disuruh. Bahkan seorang Umar yang ketinggalan sholat berjamaah saja, dia serahkan kebun kurmanya untuk Rasul karena dia ketinggalan sholat berjamaah. Dia serahkan kebun kurma. Jadi ceritanya Sayyidina Umar itu lagi nikmatin beberapa kebun kurma hasil rampasan perang. Dia dapat beberapa. Emang dirampas kebun kurmanya? Kan perang sama orang Yahudi. Oh. Orang Yahudi kan diusir. Peninggalannya yaitu kebun kurma kan dibagi kepada orang Islam. Nah, Umar dapat sedikit tuh bagiannya. Ceritanya iseng-iseng tuh mampir ke kebun ngelihat ada burung kayaknya asik banget, kayak burung lovebird kali. Ya Allah, tuh burung asik banget, seru. Nggak sadar sholat di masjid sudah selesai. Begitu dia datang, ya selesai, nangis. Ya Rasul, carikan amalan yang bisa mengganti sholat berjamaah saya yang ketinggalan. Nggak ada. Kamu sedekahkan hidup matimu itu untuk agama, nggak akan tergantikan. Nangis saya. Akhirnya ini gara-gara kebun ini nih saya jadi ketinggalan, akhirnya kebunnya disedekahin. Kalau kita motor ya, asik lagi nyuci motor, nyuci mobil. Ini orang motor nih, udah dadangan motornya. Motornya kadang udah jelek. Nah, ini yang dinamakan syukur. Nah, juhud itu adalah menggunakan dunia seperlunya. Makanya kakak udah pernah bilang, orang punya motor butut dengan orang punya jet pribadi, bisa saja dia sama fungsinya kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi orang yang punya sandal jepit butut dengan orang yang punya sekedar sandal bakiak, bisa jadi orang yang punya sandal jepit butut itu ada orang yang bermewah-mewahan karena dia punya 3 sandal jepit yang semuanya disimpan. Sedangkan yang punya sandal bakiak digunakan sehari-hari untuk kegiatan. Ya, aku tuh gimana? Ayo. Maksudnya ini. Aku Ya, sepatunya nggak dipakai kondangan. Ya dipakai sandal jelek aja kalau sehari-hari. Iya, berarti sandal yang bagusnya untuk apa? Buat Kondangan. baju doang itu. Ya artinya masih ada manfaat kan. Ini mah disimpan aja sekedar buat collection. Lah aku kalau bawa kondangan nggak kondangan gimana tuh? Ya collection, sedekahin aja, buat apa nggak dipakai? Yes, Soalnya beneran mewah-mewahan. banyak Ya. tapi
Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang mengkoleksi misalnya sepeda Iya. mahal, Cewek kan gitu. mobil mahal, apalagi Coklat, hitam. tas mahal. Padahal dia nggak gunakan itu sebetulnya. Boleh dah sedekahin. Gimana? Orang nggak pandemi nggak ada. Lanjut ya, lanjut dulu. Ayo, aku dihisap nanti. Astagfirullah. Ajala maka akan disegerakan lahu baginya al-ukubata, yaitu kepada akibatnya yaitu apa? Balasannya fid dunya, di dunia. Wa iza dan apabila aroda mengendaki siapa Allah bi abdi kepada seorang hambanya asyara kepada keburukan. Amsik apa amsak itu? Amsaka ya. Amsak akan menahan anhu darinya bizambihi terhadap dosanya. Tujuannya apa? Agar hatta yuwafa apa yuwafi? Yuwafa ya. Hatta sehingga yuwafa mencukupi bihi dengannya yaumal kiamati untuk hari kiamat. Jadi gini, ada orang baik. Orang baik itu dibohongin. Kecewa nggak? Kamu ngerasa baik tapi dibohongin, kecewa nggak? Kecewa ya. Itu adalah dari Allah biar rasa kecewamu sebagai penutup dosa-dosamu. Tapi ada orang yang ulang. kamu dibohongin nih. Kamu orang baik tapi dibohongin. Kamu kecewa nggak? Kecewa kan? Kecewa adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kamu sebagai penutup dosa-dosamu, padahal kamu orang baik. Tetapi ketika ada orang yang berdosa, kok kayaknya dibiarin terus gitu, berdosa terus, seolah-olah kok kayak Allah nggak lihat ya itu orang bikin dosa nggak dibales-bales sih. Padahal bukan begitu skenario Allah. Allah itu maunya dia terus-terusan bikin dosa supaya nanti dia akhirat maksimal siksanya. Sedangkan kita berbuat baik kemudian dikasih ujian, dikasih cobaan agar nanti di akhir ternyata banyak cobaannya dibandingkan dengan dosanya, maka akan dibarterlah semua dosa dengan cobaan. Sisa apa berarti? Pahalanya aman. Gitu loh Mas. Bisa dipahami nggak? Tapi ada orang berperilaku buruk, terus melakukan keburukannya, dia tidak pernah berbuat baik, maka kemudian cukuplah di akhirat untuk Allah menyiksa dengan maksimal. Pilih yang mana? Iya, ke Allah itu biarin aja. Ayo. Iya kan? Allah. Ya iya, Allah tuh pengennya Allah menyiksanya tuh puas nanti di kiamat, hari kiamat. Makanya kakak suka bilang, kalau kamu mendapatkan teman yang buruk, tetangga yang buruk, keluarga yang buruk, siapapun yang buruk, bukan berarti Allah tuh benci sama kita, bukan. Bisa saja kita akan dibarter oleh Allah dengan ujian dari kesalahan kita. Sehingga kita punya deposito ibadah yang tidak akan ganggu. Iya. Gitu maksudnya. Jadi ketika kita dosa salah ini, kamu dosanya nyolong tikus misalnya Tikus ngapain dicolong? nyolong tikus, tapi ya Allah saya dihukum di dunia kesleo, wah udah lunas. Kamu dosanya apa? Dosanya ngejewer anak tetangga, tapi saya disentil satpol pp, itu terus aja begitu, ada pengimbangannya. Oh ya sudah, semuanya lunas. Kamu sisanya apa? Ditimbang, oh tinggal sisa pahala, dosanya sudah habis itu sama ya. Ya tetap ada sisa kan berarti. Gimana berarti pahala? Iya kan akhirnya itu berarti pahala gitu. Karena dosanya sudah tidak ada. Nah, pilih yang mana? Dulu Abu Sofyan. Pilih yang mana? Abu Sofyan dalam peperangan peperangan Uhud, dia kehilangan matanya satu. Gimana kehilangan matanya? Buta. Gini. Buta. Karena tusuk. Nggak tahu, pokoknya buta aja. Nah, kemudian kata Abu Sofyan, ya Rasul, tolong dong balikin mata saya. Kata Rasul, bisa. Mau nggak kamu matanya diganti dengan surga di akhirat? Atau kamu diganti matanya tapi nggak ada surga? Nggak usah diganti. Biar saya mau surga aja. Nah, berarti tinggal berapa matanya? Satu. Perang lagi tuh sepeninggalan Rasul dalam peperangan Yarmuk. Ikut sama, udah meninggal, ikut sama Sayyidina Khalid bin Walid yang notabene masih keluarganya, masih keponakannya. Ceritanya perang,
Kenalan di matanya. Buta dua-duanya. Terus akhirnya ada yang sedih. Ya Allah, kamu adalah penguasa Quraisy, pemuka Quraisy, matamu buta dua-duanya gara-gara perang. Terus Abu Sufyan bilang begini, nggak apa-apa, Rasul udah janji sama saya, satu mataku ditukar dengan satu surga. Aku matanya yang buta dua, aku udah dapat dua surga. Tenang aja, tenang aja. Tenang. Bisa nggak kita kayak gitu? Nah, kita tidak diminta untuk seperti Abu Sufyan, tetapi kita cuma diminta kita paham bahwa Allah itu punya skenario, bahwa yang skenario itu akan membuat kita nyaman dengan kelemahan fisik kita ketika beribadah. Suruh tarawih pengen cari yang paling cepat, ya kan? Puasa cari yang azan duluan atau yang lebaran duluan, ya kan? Bener nggak? Sholat Jumat cari masjid yang khotbahnya cepetan. Pokoknya kita pengen nyari yang simple aja ibadah. Tetapi pengen minta surga yang sama dengan surganya Rasul. Allah masih bisa membuka itu kemungkinannya. Bisa, kata Allah bisa. Bisa, tapi tolong apa-apa yang kamu timpa, apa-apa yang kamu terima, disyukuri, disabari. Udah syukur sabar aja. Gitu. Rawahu telah melewatkan kepada hadis siapa At-Tabrani, Imam Tabrani an Ammar Ibni Yasir, dari Ammar bin Yasir yang tadi barusan kakak ceritakan. Satu lagi. Iza aroda, apabila menghendaki siapa Allah bi abdi terhadap hambanya khairan kepada kebaikan, fataha dibuka lahu baginya kufla qalbihi, gembok hatinya. Jadi hati kita tuh bisa terkunci, ternyata tergembok. Wa ja'ala, dan menjadikan fihi dengannya al-yakina, kepada keyakinan, wasidqa, dan kebenaran. Yakin tuh begini, Mas Awab, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Nah itu kamu baru namanya kategorinya mengetahui. Mengetahui. Nanti ada lagi, Mas Awab, kamu yakin nggak kalau Allah bakal ngasih rezeki kamu? Kamu yakin nggak? Rezeki. Ini rezeki. Enggak. Allah akan memberi rezeki kepada kamu. Kamu yakin nggak? Nggak tahu. Andai kata yakin, caranya bagaimana? Nggak tahu. Nah, kalau orang yang tahu prosesnya, ketika dia meyakini Allah, kamu yakin nggak Allah akan memberi rezeki kamu? Yakin. Bagaimana caranya? Tidaklah Allah membuatkan mulut untukku kecuali akan dimasuki rezeki. Allah menjadikan aku mulut, diberi mulut, tidak mungkin kecuali akan diberi rezeki. Yang ngomong mulut. Ya kita. Jadi alam pikiran kita itu dituntun dengan yang namanya ikhtiar. Gak ujuk-ujuk. Kamu yakin gak Allah bakal ngeberi rezeki? Yakin? Caranya bagaimana? Gak tahu, pokoknya yakin turun dari langit. Dijatuhin dari langit satu kontainer. Blek, mati kita. Karena gak ada cara untuk memahaminya. Tapi kalau kita memahami, Allah kan membuat saya mulut. Ya, diberi kita mulut. Diberi kita mulut. Berarti ya itu untuk jalan rezeki kita untuk dimasukkan ke situ, ke mulut, gitu. Iya kan? Oh, logika berpikirnya itu begitu. Allah nyiptakan mulut itu pasti ada maksudnya. Iya, gitu. Paham ya? Lanjut. Wasidko, dan kebenaran tadi yang kakak ceritakan. Wa ja'ala, dan menjadikan qalbahu, kepada hatinya, wa'iyan, wadah. 5, kepada apa-apa salaka yang dia berjalan fihi dengannya. Hatinya itu dijadikan wadah. Wadah itu isinya apa? Macam-macam. Wadah itu isinya macam-macam. Wa ja'ala, dan menjadikan qalbahu, kepada hatinya saliman, selamat. Artinya hatinya tuh selamat dari bersangka buruk kepada Ageng atau berusaha memfitnah Ageng, menuduh Ageng. Hatinya nih, bukan mulut. Kalau mulut mah udah karuan fitnah. Ini mah hati kita. Ageng janjian sama saya terus nggak datang. Nggak pernah kakak bilang Ageng emang tukang tipu. Kakak harus cari alasan kira-kira 70 untuk menyebut bahwa Ageng itu orang nggak bener. Dicari setelah dapat 70 alasan. Apa sebabnya gitu? Kalau orang muda mau fitnah sama aja. Kalau fitnah itu dari mulut. Itu dari mulut. Kalau dari hati itu namanya gibah. Gibah hati dulu yang gibah. Kemudian muncul dari mulut fitnah. Kalau kakak ngomong gibah tuh hati.
Gibah itu ada di hati dulu. Kemudian kakak ngomongin gibah bunda. terus sampai mulut. Misalnya kakak ngomongin bunda deh, bunda jelek, bunda jelek, bunda jelek. Tapi dari mulutnya sudah fitnah sebetulnya, bukan gibah lagi. Gibah itu dari hati gitu. Bikin mikir dulu gitu. Iya, dalam hati nih, bunda emang jelek kok. Iya, pasti jelek kok. Emang jelek kok. Itu dari hati sudah gibah kita. Berarti hati kita tidak saliman, tidak selamat. Walisanahu dan mulutnya sodikon sebagai orang yang berbicara benar. Wa khaliqatahu dan akhlaknya mustaqimatan lurus. Wa ja'ala dan menjadikan uzunuhu kepada uzunun apa Mas? Uzunun Mas? Uzunun? Uzunun? Apa uzunun? Apa Junun? Uzunun? Lupa. Kuping. Lupa. Sami'atan sebagai pendengaran yang baik. Wa ainahu dan kedua matanya basirotan kepada pandangan-pandangan yang baik. Basirot itu begini. Kakak melihat ada orang bajunya compang-camping. Ketika mata kakak melihat dengan zohir, kakak akan bilang, dia pasti banyak membawa najis. Itu mata zohir kita lah. Yang dinamakan basiroh itu begini. Bisa saja dia itu adalah jelmaan malaikat yang diutus kepada kita untuk menguji keimanan kita. Itu dari basiroh tuh. Bisa saja dia itu adalah Nabi Khidir yang sedang diutus untuk menguji kita. Bisa saja orang itu adalah orang yang mulia yang sedang menyamar untuk ngetes kita. Banyak sekali dugaan-dugaan yang mengabaikan mata zohir kita. Yang intinya kita akan tetap berhati-hati, jangan sampai berperilaku buruk terhadap orang yang bajunya compang-camping tersebut. Gitu. Rawahu telah melewatkan Asy-Syaikh an Abizar. Ya. Asy-Syaikh itu sebutan untuk imam-imam hadis yang sudah populer. Dah, cukup dulu. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqozi minan naum. Judul baru yaitu bab tentang etika ketika kita bangun dari tidur. Di dalam kitab Ma'rifil Ubudiyah dikatakan wa adabil nufsi. Cuma di dalam keterangannya dikatakan hadzi tarjamatu sakitatun fi ba'din nuskah. Jadi di beberapa kitab ada naskah yang dibuat. Artinya naskah yang tidak terdapat dalam kitab lainnya. Fa'izastaiqazta, apabila engkau bangun minan naumi dari tidur, fastahid maka carilah atau bersungguh-sungguhlah antastaiqaza, yaitu untuk bangun. Jadi diupayakan bangunnya itu qabla tulu'il fajri, sebelum matahari terbit. Matahari terbit itu ada dua bagian. Yang pertama ada fajar shodiq, yang kedua ada fajar yang matahari itu keluar yang berwarna kuning. Nah, yang diharapkan itu adalah fajar shodiq, yaitu ketika waktu subuh tapi mataharinya belum keluar. Nah, ini menurut Imam Ghazali, hendaklah kita diminta bangunnya sebelum waktu itu datang. Jadi sebelum azan subuh kita sudah bangun. Dianjurkan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam bangun sebelum subuh ini memang adalah tradisi para nabi. Tradisi para nabi. Jadi kalau kita bangun pagi kemudian yang disasar itu karena memang mau bekerja, hendaklah kita perbaiki niat kita di dalam menjalankan ibadah. Ya memang kerja ibadah, sholat subuh ibadah, tapi diniatkan sebagai untuk meningkatkan amaliyah mencari Allah, yaitu bangun sebelum azan subuh. Wa yakun,
dan jadikan awal lama sebagai perbuatan yang paling pertama, yajri yang berjalan ala qalbika di atas hatimu, walisanika dan mulutmu, yaitu zikrullahi, zikir kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita tersadar dari tidur, maka jadikanlah hati kita dan lisan kita ingat pada Allah. Ingat pada Allah ini etikanya bagaimana ketika bangun tidur? Kata beliau, fakul, maka katakanlah indah zalika, ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau kata anak sekolah, doa bangun tidur ya. Padahal itu bukan doa bangun tidur, adalah pengkondisian ketika kita tersadar dari tidur kita kondisikan bahwa kita ingat pada Allah. Itu bukan doa sebetulnya, itu pujian. Dikatakan dalam kitab Mardul itu tahmid, memuji. Jadi sebaik-baiknya doa itu adalah memuji sebetulnya. Dikatakan para ulama itu kalau mau doa itu semuanya isinya pujian. Saking banyaknya pujian sampai lupa meminta, karena merasa dengan banyak memuji Allah, Allah sendiri akan mengerti apa yang kita inginkan. Begitu juga kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur adalah kalimat yang pertama kali ucapkan adalah alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Kita memuji Allah, allazi, zat ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama, setelah amatana, kita dimatikan. Jadi tidur itu bahasanya mati sebetulnya. Maka betul ketika ada kisah yang mengatakan bahwa Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bahasanya mati itu adalah berdiam dengan sangat lama. Dalam beberapa sejarah dikatakan ada orang tidur selama 300 tahun, Ashabul Kahfi. Ada yang tidur sampai 100 tahun, yaitu Nabi Uzair bin Israil. Ada juga dikatakan, walaupun ini riwayatnya lemah, tapi memang ada dalam suatu keterangan hadis, yaitu Nabi Ibnu Sinan namanya. Ibnu Sinan itu nabi yang diangkat pada masa fatrah untuk kalangan bangsa Arab, adanya di Yaman. Sekarang masih tidur, karena menurut kisahnya itu, ya Allah alam ini benar atau tidaknya. Dalam kisahnya itu beliau itu harusnya bangun dengan kesepakatan umatnya, ternyata umatnya melanggar, akhirnya ditidurkan lagi oleh Allah gitu. Sebagaimana ketika Nabi Zakaria dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang didukung oleh tentara Romawi. Andai kata pun Nabi Zakaria itu selamat dari pengejaran yang di hutan itu, toh beliau tidak akan pernah tenang hidupnya selama tinggal di situ. Justru dengan kematian itulah Allah memberikan kenyamanan kepada para nabi dan para ulama itu untuk menghentikan beban dakwahnya. Jadi jangan dikira ada nabi meninggal kayaknya kalah gitu ya. Tidak ada yang kalah. Karena apa sesungguhnya yang dilakukan oleh kita adalah semuanya tentang usaha menuju kepada ibadah. Jadi tidak ada istilah kalah dalam ibadah. Bahkan kita pun akan meninggal pada saatnya, bukan berarti kita kalah kebenaran, tidak. Tetapi kita memang sudah waktunya dihentikan dari beban dunia ini. Nah, pujian ketika bangun tidur adalah kita memuji pada Allah yang sesungguhnya tidur itu adalah beban sebetulnya. Tidur itu menjadi beban. Kalau ada orang yang tidur dengan banyak membawa masalah, di dalam mimpinya pun dia masalah berat. Nah, ada orang tidur sampai mengigau atau itu. Artinya tidur itu bukan sesuatu yang nyaman sebetulnya untuk dia, justru membawa masalah. Bahkan ada orang yang tidak bisa tidur saking banyaknya masalah. Jadi tidur itu apa? Tidurnya proses seperti kita melek begini, proses biasa saja. Ketika kita menjalankan tidur dan mampu tidur, nanti mau tidurnya dibahas setelahnya. Akhirnya bangunnya dulu. Ketika kita menjalankan bangun tidur yang dilandasi dengan ibadah, maka yang harus keluar dari ucapan mulut kita adalah pujian, pujian kepada Allah. Maka dalam beberapa syariat ibadah itu hampir seluruhnya pujian.
Khutbah Jumat dimulai dengan pujian, sholat dimulai dengan pujian, terus Lebaran pujian, hampir seluruhnya pujian. Bahkan kitab suci yang namanya Taurat, Zabur, Injil itu isinya nyanyian tentang kidung-kidung pujian. Dalam suatu kisah di kitab Jawahir Kalamiyah itu dikatakan bahwa kitab Zabur itu pada umumnya isinya tentang kidung-kidung memuji kepada Allah. Kalau kita sekarang selawatan memuji kepada Rasul. Kalau zaman dahulu itu para nabi membacakan kitab Zabur itu adalah kidung memuji kepada Allah. Jadi sesungguhnya nada dalam Al-Quran yang kita katakan sebagai hukum syariat itu juga kidung yang dinyanyikan agar manusia santai menerima firman Allah. Bayangkan kalau firman Allah itu isinya seperti UUD 45 kita, kayak apa kita stresnya ngapalkan itu. Cuma karena isi Al-Quran itu diselipkan dengan kidung, ya salah satunya adalah puitisasi dalam Al-Quran, maka kita menjadi enak ketika membaca surat apapun kita nyaman. Karena apa? Karena isinya dengan kidung. Bahkan dihafal pun beberapa generasi banyak menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. UUD 45 itu paling tidak enak dihafalkan, nggak ada lagunya, ya Pak. Saya aja lama nggak baca Pancasila ya kadang suka lupa gitu, Tapi kalau doa kayak Allahumma harna bil Quran kayak apal aja gitu. Kenapa ya tadi selera manusia itu terkena dengan kidung selera manusia. Nah itu biasa. Ya bisa jadi ada kidung-kidung yang bagus, ada kidung-kidung yang buruk. Ya kita sesuaikan. Justru Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melarang kita berdendang sebetulnya. Yang dilarang itu berlebihannya dilarang. Makanya ada sebagian ulama mengatakan alat musik sepanjang menunjang ibadah tidak jadi masalah. Yang dilarang itu adalah berlebihan. Lagi nyetel musik, sholat lupa, kewajiban lupa, ya musiknya jadi salah. Padahal bukan yang salah bukan musiknya, berlebihannya. Kalau kita ngaji pun, misalnya ngaji baca Quran di dalam masjid, ketika azan maghrib berkumandang kita asik ngaji aja sampai lewat, kira-kira ngaji bagus gak? Enggak ya. Jadi yang salah pekerjaannya atau ngajinya? Kelalaian kita. Cuma karena ngaji Al-Quran itu bungkusnya itu agama, kita gak berani mengatakan baca Al-Quran haram, gak berani kita. Tapi kalau musik, karena lebih banyak digunakan oleh orang non-muslim untuk menjelaskan tentang kelalaian, maka kita gampang musik haram gitu. Enak aja. Padahal musik juga bisa membantu. Artinya dalam beberapa penelitian, musik juga bisa menterapi anak-anak Down syndrome. Musik juga merupakan hal yang tersirat di dalam Al-Quran dengan kidung itu, dengan nada lagu itu. Sehingga Al-Quran itu ada yang istilahnya namanya dilindungi dengan bahar. Bahar itu adalah nada Al-Quran yang kalau kita lihat di MTQ itu dibaca dengan berbagai macam gaya lagu. Ya itu juga memang bisa dijadikan sebagai yang tersirat dengan musik. Kalau kita mau mudorot, Al-Quran itu bisa digunakan dengan musik drum. Zaman sekarang kalau mau mudorot, cuma kan kita resistensinya karena kuat. Nggak ada orang yang berani coba-coba baca Al-Fatihah dengan drum band. Nggak ada yang berani. Andai kata ada yang berani, ya kita langsung protes berat. Ada di istana yang ngaji pakai langgam Jawa aja kita langsung marah-marah gitu. Padahal memang ada juga nadanya seperti itu. Yang penting itu adalah tajwidnya betul aja. Asal tajwidnya betul itu tidak ada masalah. Nada kayak apa juga. Yang penting tajwidnya betul. Karena apa sebetulnya Al-Quran terjaga dari lagu-lagu orang zaman sekarang dengan tajwid yang diistilahkan dengan Jawa. Ahyana yang telah menghidupkan kita ba'dama setelah amatana mematikan kita, wa ilaihi dan kepadanya an-nusyura kembali di sini adalah dalam kitab Marqul Uluwi ada al-kubur. Al-kubur itu adalah alam barzah di mana lil jaza itu artinya kita akan memetik kemenangan kecil manakala kita sudah meninggal, ketika kita menjadi orang yang
dikategorikan sebagai orang yang soleh dan beriman. Ada kemenangan kecil di situ, yaitu apabila kita mendapat nikmat kubur. Dan bagi yang melakukan banyak keburukan, maka ada kekalahan kecil menuju kepada kekalahan besar, yaitu neraka. Lalu pertanyaan besarnya begini, Pak. Ketika kita dibalas di kubur, apakah menjadi mengurangi nilai siksa ketika kita bersalah pada akhirat nanti? Kalau begitu enak, Pak. Yang meninggal pada masa eranya Nabi Adam, dia pendosa nih, mati duluan kan berarti. Jarak kita dengan Nabi Adam kira-kira 10.000 tahun. Meninggallah dia. Kemudian dia disiksa di dalam kuburnya. Sampai sekarang tahun 2022 dia masih disiksa. Ketika akhirat tiba, kiamat datang, ya berarti dia sudah habis dosanya. Enak sekali kalau begitu ya. Andai kata seperti itu konsepnya, ternyata tidak. Yang namanya siksa dan nikmat kubur adalah sebagaimana kita mengatakan makan enak ketika di dunia, makan sate enak kalau hanya 5 biji atau 10 biji. Tapi kalau udah 1 truk, kita sudah tidak mungkin mengatakan enak. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi balasan yang ada di dalam alam kubur itu jangan kita bayangkan seperti nikmatnya di surga akhirat kelak, itu tidak. Yang pasti alam kubur adalah alam penantian ketika menuju kepada kiamat besar. Itu aja. Karena andai kata orang sudah dibalas dalam azab kubur, ya berarti selesai dosanya. Andai kata kiamat ke depannya masih lama, kira-kira masih 20.000 tahun lagi, ya selesai, ya sudah selesai. Karena sudah disiksa. Begitu juga kita ketika bersedekah. Kata Nabi, kalau kamu sedekah 1 dibalas 10. Balasan seperti apa yang akan dimaksud oleh Rasul? Rasul mengatakan dibalas itu nanti di akhirat. Adapun di dunia kita mendapatkan kebaikan dari sedekah itu yang dinamakan dengan asbab musabab. Asbab kita baik, kita akan mendapat teman-teman yang baik. Asbab kita buruk pun kita akan mendapatkan teman-teman yang buruk, itu yang dinamakan sunnatullah. Karena ada orang yang berbuat baik bisa saja mendapat perlakuan buruk. Lalu apakah berbuat baiknya menjadi gagal? Kan tidak. Tetap akan bernilai. Makanya kita kalau bilang, Pak, saya pengen membuktikan kalau janji Allah itu betul. Saya pengen bersedekah 1.000. Berarti kan harusnya dikali 10 ya, 10.000 dapatnya. Ternyata tidak. Lalu apakah kita mau libur ibadah? Berhenti bersedekah? Jangan kita samakan perilaku kita dengan perilakunya sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu memang menguji sabda itu karena beliau itu karena keimanannya begitu tinggi sehingga dalam pengujian kecil saja itu namanya kes-kes itu terjadi. Sayyidina Ali itu dalam kisahnya pernah menyedekahkan buah yang akan diberikan kepada istrinya, yang istrinya udah ngidam banget kepengen gitu. Malah dikasihkan ke orang uangnya gitu. Lalu malah mendapat balasan dari sahabatnya, yaitu 9 buah. Kata Sayyidina Ali, nah kamu ini belum sepenuhnya yang memberi kepada saya. Emang kenapa? Ya Sayyidina Ali kan kurang 1. Maksudnya harusnya 10 gitu. Oh iya, ini keluar dari 10. Nah, ini saya hanya menguji kamu saja kayak rumahnya. Betul enggak? Itu kan betul. Sabda Rasul itu ada yang dilakukan di dunia sebagai bentuk kegembiraan untuk kita. Ada yang diberikan kepada kita sebagai bentuk kegembiraan yang hakiki. Sebagaimana kalau kita sekolah kita habis ujian, ya UN lah, walaupun sekarang tidak ada. Lalu kita di telepon oleh guru kita, Mas nilainya bagus, insya Allah lulus. Kira-kira kita senang nggak Pak? Senang banget. Bahkan selamatan mungkin. Selamatan. Tetapi apakah sertifikat lulus yang kita dapatkan yang sesungguhnya? Kan belum. Tetapi ada kegembiraan kecil yang kita dapatkan. Begitu pula kita berbuat baik di dunia, kita akan mendapatkan kegembiraan kecil. Tapi juga kita jangan lantas mengatakan ketika ada orang berlaku buruk lalu kemudian mendapatkan keburukan dari atas tangannya sendiri, kemudian akan itu azab. Jangan, keliru. Kadang saya suka mengomentari beberapa teman yang mengatakan, Pak, tokoh anu itu mendapatkan azab dari Allah. Buktinya mayatnya membusuk. Nah, berarti hebatan
Fir'aun dong, 3000 tahun di dalam air, ayamnya tidak membusuk. Padahal Allah tuh paling sebenci-bencinya makhluk itu dengan Fir'aun, karena aku Tuhan. Karena aku Tuhan. Kalau manusia itu meninggal kemudian membusuk, ya memang sunatullahnya. Mau soleh mau nggak soleh tetap membusuk gitu. Hanya pengecualian bagi kekasih-kekasihnya saja Allah tidak akan biarkan membusuk. Ya kalau saya meninggal membusuk ya biasa aja. Preman meninggal membusuk ya biasa aja. Bukan hal hebat. Lalu bukan wah ini keustatannya dibatalkan ini mau meninggal membusuk. Tidak. Karena biasa saja itu. Tapi Allah memang memberikan janji kepada orang-orang tertentu seperti pada para nabi. Andai kata mereka meninggal, mereka tidak akan dihancurkan jasadnya. Tapi siapa yang tahu kuburnya Nabi Nuh? Gak ada kan? Siapa yang tahu kuburnya Nabi Sulaiman? Hanya Rasulullah saja yang diberitahu oleh Allah kuburnya di Madinah. Sisanya gak ada yang tahu. Andai kata digali orang masih utuh. Tetapi Allah juga tidak cuma-cuma memberikan keistimewaan lalu lantas akan diberikan kemudaratan kepada manusia. Andai kata Nabi Nuh dikasih tahu kuburannya, tentu kita akan gali. Tentu kita akan gali. Bisa jadi ya potensinya jadi mau kita sembah atau mau kita apa macam. Tapi semuanya Allah sembunyikan. Bahkan ada nabi yang diangkat sampai ke langit. Begitu luar biasanya Allah memberikan perumpamaan dan kemuliaan kepada para manusia. Sehingga kita jangan mengatakan setiap ada orang yang dalam tanda kutip ya berlaku buruk kemudian meninggal kita katakan itu azab. Nggak boleh, nggak boleh. Karena andai kata kita mengatakan itu kemudian ternyata itu tidak benar jadi fitnah. Kita juga jangan mengatakan ada orang Pak dia meninggalnya di hari Jumat Pak berarti bagus. Yang ngomong meninggal di hari Jumat itu bagus atau meninggalnya hari Senin Pak? Siapa? Nabi kita. Ya kan? Apa Nabi kita buruk meninggalnya? Kan tidak. Karena memang ada sesuatu yang Allah berikan keutamaan, beberapa hari yang Allah berikan keunggulan, tetapi tidak mengurangi dari kemuliaan hari-hari yang lain. Contoh, Rasul berpuasa hari Senin dan Kamis, bukan berarti Rabbnya buruk, tidak. Tidak. Semua hari baik, sama kitanya kondisinya baik. Begitu. Kita lanjutkan. Asbahna, kemudian kita lanjutkan dengan membaca asbahna. Wa asbahal mulku lillahi wal uzmati wa sultani lillahi wa sultani lillahi wal izzatu wal qudrati lillahi rabbil alamin. Kemudian ada lafal lagi yang tambahan yaitu asbahna, kami masuk kepada waktu pagi. Wa asbahal mulku dan pagi yang merupakan milik kerajaan Allah, wal uzmati dan keagungan, wasultani dan kekuasaan, lillahi milik Allah, wal izzatu dan kemenangan, wal qudratu dan kekuasaan, lillahi rabbil alamin, milik Tuhan semesta alam. Jadi ada tambahan doa dari ujian yang kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana, ada tambahan asbahna. Nah ini saya dapat istilahnya selentingan dari orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Setiap baca asbahna ada yang bilang Pak itu kan kelompok Ikhwanul Muslimin banget. Padahal ini hadis. Ini hadis. Hadis itu berarti sudah ada 1400 tahun yang lalu. Kenapa kita katakan Ikhwanul Muslimin yang dia muncul tahun 1920-an? Ini mulut yang sangat kejam sekali. Bahwa asbahna itu memang diamalkan oleh kelompok tertentunya silakan, tapi ada juga yang diamalkan oleh yang lain. Kayak misalnya orang NU itu Pak gampang banget apa-apa Al-Fatihah, memang gak ada yang lain. Nah gitu. Lalu kalau kamu diajak baca Al-Baqarah apa bisa? Ya kan enggak juga gitu. Ini cari yang gampang aja. Mari kita sama-sama baca Al-Baqarah, Pak semangat semua. Yang gampang aja lah Al-Fatihah kan gitu. Sekurang-kurangnya Yasin kan gitu. Tetapi juga tidak mengurangi keutamaan dari surat yang lain kan gitu. Jadi kita kayak jangan mengatakan bahwa kelompok ini hanya mengamalkan doa tertentu berarti doa ini milik kelompok ini. Tidak boleh kita pakai. Karena sesungguhnya dari Rasul. Ini rata-rata memang diamalkan oleh yang saya dengar itu memang dari kelompok
tidak pernah. Tetapi ada juga beberapa kelompok lain yang membaca. Bahkan saya pun di pesantren membaca itu. Saya bukan kelompok Ikhwanul Muslimin. Artinya semua yang kita bungkus dengan istilah ormas, parpol, segala macam, jangan diidentikan dengan lafal-lafal agama. Jangan. Kayak saya, kalau tahlil berarti orang NU. Tahlil itu kan kalimatnya la ilaha illallah, yang milik semuanya berarti. Milik semuanya. Sedangkan NU sendiri baru muncul 1926. Apalagi Muhammadiyah 1912, semuanya baru-baru semua. Lah kemudian tahlil kan kita disematkan kepada satu kelompok saja. Itu jahat sekali menurut kita ya. Kalau kita mengatakan itu semuanya seperti itu, lalu agama yang dibawa Rasul itu milik siapa? Nah, kita nggak boleh. Adapun ormas itu sebagai bentuk ekspresi dari berorganisasi itu saya silakan. Tapi jangan sampai mengambil sesuatu seolah menjadi milik dia. Jangan. Kayak kita masjid. Masjid itu yang berkontribusi itu kan banyak. Dari RT 1 sampai RT berikutnya. Tidak boleh ada satu RT pun yang mengklaim ini masjid milik RT kita karena paling banyak sumbangannya. Salah. Andai kata pun paling banyak sumbangannya terus tiangnya kurang satu juga nggak bisa berdiri. Karena apa? Karena masjid itu adalah suatu bangunan utuh yang semuanya harus berkontribusi. Itu juga enggak. Tidak boleh ada satu kelompok yang mengklaim dirinya paling Islami. Karena apa? Justru agama ini berkembang dengan maunya Allah, tidak dengan maunya kita dan atau dengan ormas kita. Contoh, ketika Rasul meninggal, banyak orang menduga agamanya akan musnah. Lalu orang berbondong-bondong menjadi murtad yang dikatakan sebagai orang yang ngaku nabi. Tetapi Allah punya kehendak lain. Walaupun banyak yang murtad, yang menumpasnya adalah Sayyidina Abu Bakar, agama bisa eksis kembali. Kemudian meninggallah Khalifah Abu Bakar. Musuh orang lain, bahkan sebagian orang yang mengatakan agama akan musnah dengan meninggalnya Abu Bakar. Maunya Allah lain, Allah angkat umat. Agama semakin tumbuh kembang di mana-mana. Bahkan Islam menguasai seluruh Jazirah Arabia. Kemudian ketika Kesultanan Islam runtuh seluruhnya di seluruh dunia, Turki Utsmani runtuh, Kerajaan Mataram runtuh di Jawa, di Palembang Kerajaan Islam runtuh, di Aceh runtuh. Kita mengatakan Islam ini bakal habis. Ratusan tahun kita dijajah orang-orang Eropa, Islam tidak bisa nyata sekarang. Karena apa? Semua yang dilakukan oleh Allah itu kita nggak tahu bagaimana teknik mengabadikan agama ini sampai hari kiamat. Karena kita tidak tahu cara mengabadikannya, kita tidak boleh mengklaim karena amal kita lah agama ini bisa eksis. Justru amal kita adalah sebagai amal penunjang untuk memajukan yang namanya bangunan Islam yang begitu besar. Mungkin kita adalah hanya sebutir pasir di antara bangunan masjid yang besar ini. Kalau kita memiliki kontribusi seluruhnya umat seperti itu, maka tidak ada yang akan mengatakan bahwa Islam itu lebih baik daripada Islammu. Enggak ada, karena semuanya berkontribusi atas amal-amalnya. Makanya kalau di dalam perjanjian Hudaybiyah, seolah-olah itu banyak penunjukan kepada Rasul. Padahal secara tersirat Allah menginginkan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu harus dijalankan agar semua orang berdebat tentang ketuhanan. Jadi dalam klausul perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya adalah apabila ada orang Islam yang kembali ke Mekah, maka orang Islam yang masuk, orang Mekah yang masuk Islam di Madinah, dia harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang murtad atau yang kembali ke Mekah meninggalkan agama, dia tidak boleh dikembalikan. Seolah-olah itu merugikan. Secara tersirat Allah berbicara lain dalam kudrohnya. Orang-orang yang masuk Islam dari Mekah dan diambil kembali ke Mekah, ternyata mereka memperdebatkan tentang ketuhanan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga orang Quraisy sendiri menjadi bingung, kok Tuhannya keliru ya? Karena apa? Karena agama ketika dibicarakan konsep dasarnya yaitu ketuhanan, maka Allah akan menunjukkan ini yang lebih unggul ini agama ini.
kemudian kita mengatakan, Pak, orang Islam itu banyak melakukan keburukan-keburukan karena yang sedang dibicarakan itu manusianya. Dimanapun yang namanya manusia itu kelakuannya sama. Mau itu Islam, komunis, Kristen, Konghucu, Hindu, selama judulnya masih manusia, kelakuannya masih sama. Bahkan Islam pun, orang Islam pun kelakuannya masih sama. Tetapi kalau orang itu mengamalkan sungguh-sungguh agamanya, maka bicaranya akan lain. Contoh seperti negara-negara Eropa. Orang-orang Eropa itu banyak yang tidak Islam, banyak yang bukan Muslim. Tetapi mereka konsisten menjalankan kesepakatan yang mereka miliki. Lalu kita mengatakan negara Jerman tertib ya Pak, negara Jerman maju, padahal bukan Islam. Bukan karena bukan Islamnya, karena manusianya. Kita pun begitu. Masjid yang sebegini megahnya, kalau kita kemudian muncul watak manusianya, masjid bisa jadi rebutan. Benar nggak Pak? Ada orang berlomba-lomba pengen jadi ketua kan gitu. Ada orang berlomba-lomba pengen jadi pengurus. Watak manusia itu, kekuasaan itu watak manusia. Tetapi kalau ada orang yang berlomba-lomba berusaha menyepakati seluruh kesepakatan, maka dengan sendirinya lah sesuatu yang baik akan jadi lebih baik. Masjid semuanya orang-orangnya kompak, ikhlas karena Allah, semuanya serta-merta melayani jamaah dan umat. Dengan sendirinya image masjid di luar akan semakin bagus. Oh, masjid tempat ibadah, orang-orangnya semuanya melayani umat, akan semakin tinggi derajat kemanusiaan. Jadi yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali adalah kita meningkatkan derajat kemusliman kita dengan cara apa? Ketika bangun tidur memuji kepada Allah, karena pujian tidak bersifat menuntut. Pujian tidak bersifat menuntut, berbeda dengan doa. Doa itu bersifat menuntut. Tapi kalau pujian itu adalah kita berusaha menarik sifatnya Allah untuk kita, menarik sifatnya Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika semua nabi tidak mampu merayu Allah untuk umatnya, lalu datanglah Rasulullah dengan mengatakan analaha. Kemudian Rasul bersujud memuji dengan pujian yang tidak pernah dibaca ketika di dunia. Lalu Allah menjadi senang. Lalu Allah membuka yang namanya pintu taubat atau persyafaatan. Syafaat. Disitulah karena pujian sifatnya menarik sifatnya Allah, maka kita sebanyak-banyaknya memuji pada Allah. Bahkan ketika bangun dari tidur pun kita memuji pada Allah. Ya kalau kita mungkin ngantuk-ngantuk nggak usah baca seluruhnya Pak, nggak usah baca seluruhnya, yang asbaknya itu nggak dibaca nggak apa-apa. Setidaknya kita baca Alhamdulillah sudah dibangunkan Allah. Minimalnya itulah lumayan lah. Kalau kita tidak hafal banyak Alhamdulillahilladzi ahyana wa ba'da nggak apa-apa. Yang penting kita setidaknya memuji Allah. Minimalnya Alhamdulillah sudah dibangunkan lagi. Berarti Allah masih berkeinginan saya memuji kepadanya di waktu siang. Begitu seterusnya dari hari ke hari sampai kita jatah hidupnya habis. Ketika jatah hidup kita habis, kita dihisab oleh Allah, ternyata isinya memuji kepada Allah. Allah jadi senang. Karena senang itulah muncul yang namanya ridho. Dari ridho itulah datang rahmat Allah. Apakah kita akan ditempatkan di dalam surga atau kita akan diberi kenikmatan yang lebih besar. Seperti itulah kira-kira ibadah yang hendak kita laksanakan di dalam bidayatul hidayah menjadi pemula dalam rangka ketakwaan kita atau kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa ya? Oh belum, berapa menit lagi? 10. Saya kasih waktu sedikit ya untuk bertanya kalau saya ada waktu 10 menit. Jadi bacaan yang kita sebut sebagai doa bangun tidur adalah sesungguhnya pujian kepada Allah. Dalam kitab Barakallahu dia disebutnya tahmid atau pujian. Silakan bagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup.